Kita masuk ke dalam segmen Tanya Ustadz Wijayanto dengan Ustadz Wijayanto sendiri. Udah, saya udah opening, udah di opening. Closing, sekarang closing. Belum, baru closing dari mana? Gak ada kok. Iya. Oh kan kangen kan, saya nggak ada kan? Alhamdulillah. Oh, iya makanya. Tapi mohon maaf saya nggak bersedia untuk nginep di tempatnya Mas Dedi. Gak boleh, gak boleh. Enggak, tapi kalau saya suruh memperagakan bapaknya, saya tadi dengar di segmen pertama, segmen yang sebelumnya tadi, suruh jadi bapaknya Marsanda ya? Iya, iya. Iya. Gimana ya? Gimana kalau Mas Anda ibu, saya bapak, gitu mungkin masih oke. Mas Anda ibu, Anda? Aku bapak. Lah Anda mah doyan kalau begitu. Oh, iya, gitu. Anda jadi bapaknya ceritanya. Ya kalau itu sebenarnya nggak masalah. Kalau yang ibunya Mas Dedi, bapaknya saya, itu yang masalah besar. Betul, Iya. nggak boleh itu. Paling nggak jelas boleh. belum ada obatnya. Iya. Tapi kita lihat dulu ya, ini adalah cerita tentang Marsyanda. Silahkan. Baru-baru ini publik dikejutkan oleh berita tentang pengemis yang mengaku sebagai ayah Marsyanda. Irwan Yusuf, pria Parubaya ini diamankan oleh Dinas Sosial Jakarta Selatan sedang mengemis di sekitar Jalan Bangga. Irwan Yusuf ditemukan dalam keadaan sangat menyedihkan, lusuh, tatapan mata yang kosong, serta kondisi fisik yang kurang sehat. Menurut kabar, Irwan sudah hidup menggelandang dan mengemis selama 3 bulan lamanya. Irwan pernah bekerja di bengkel yang terletak di Jalan Bangka. Namun, semenjak bengkel tersebut gulung tikar, kehidupan finansial Irwan menjadi tidak menentu. Irwan bahkan tidak memiliki uang untuk membayar kontrakan serta membeli makanan, hingga membuatnya harus meminta belas kasihan orang lain. Setelah diserahkan ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Cipayung, Irwan Yusuf dijenguk oleh Marsyanda. Pertemuan hangat dan mengharukan terjadi antara Marsyanda dengan sang ayah, yang ternyata sudah lama tidak saling berkomunikasi selama 2 tahun. Oke. Satu sisi diapresiasi bahwa harus ditegaskan baik secara normatif maupun secara etika, memang tidak ada anak yang bisa diceraikan. Cerai itu hanya bisa antara ayah dan ibu, suami istri. Ya. Tetapi anak kan nggak bisa dicerai, jadi dalam kondisi apapun tetap anaknya. Ya, itu. Jadi saya mengapresiasi bahwa nggak apa-apa, apapun kondisinya, bapak sih bapaknya. Artinya kan tetap walaupun sampai mati kita tetap bapaknya dia. Ya, walaupun dalam keadaan seperti itu, apapun, tetap itu adalah bapaknya dan dihargai sebagai bapaknya. Betul. Apalagi kalau itu melakukannya karena memang dia tidak memang dia dalam keadaan sakit, sedang dalam keadaan lupa. Karena ada 3 orang yang terbebas dari hukum dalam hitungan Tuhan. 3 orang ini terangkat pena. Terangkat pena itu membuat kesalahan apapun itu tidak dianggap dosa atau salah. 1, balita. Balita itu membuat kesalahan apapun yang tanggung jawab bukan balitanya, orang tuanya. Ya, jadi kalau ada balita mecahin barang di mall, yang suruh bayar bukan balitanya, orang tuanya gitu. Ini juga bebas. Mungkin Mas Dedi mungkin juga agak bagus pertanggungjawaban di akhirat. Karena mungkin mau ditanya, loh kok belum punya rambut? Oh masih oke. Gitu mungkin juga loh ya, mungkin juga. Masih balita. Dikira balita kan malah aman. Iya juga. Ya, kesalahannya diampuni. Gitu. Iya. Mudah-mudahan malaikatnya gitu. Tapi malaikat pinter sih. Ini benar-benar karena balita apa memang karena rontok? Itu juga. Yang kedua karena lupa. Lupa itu maksudnya adalah lupa ingatan. Lupa ingatan itu orang gila yang gitu. Keganggu gangguan jiwa itu tidak terbeban oleh hukum. Orang gila itu kalau dia memperkosa, dia tidak dihukum sebagaimana pemerkosa. Atau orang yang tidur sampai dia terbangun. Orang tidur mimpi tinju, ternyata yang ditinju adalah istrinya sendiri sebelah. Padahal mimpi. Terus istrinya mati, maka tidak bisa dituntut hukum. Nanti banyak orang
ngaku-ngaku gila. Lah ngakunya itu yang jadi malah ada tes. Apakah betul dia dalam keadaan lupa ingatan atau sekedar ngaku-ngaku gitu. Karena kalau orang buta nabrak itu nggak masalah, tapi kalau orang melek tapi dia menutup matanya itu yang jadi masalah. Ya, jadi kalau bohong mah tetap aja. Ya. Oke. Ini juga berarti kalau orang irian pakai koteka dalam agama dia tidak dihukum dosa walaupun tidak menutup aurat. Karena dia tidak paham tentang menutup aurat. Dianggap memang dia belum mukalaf, belum punya beban. Tapi kalau ada penonton di sini pakai koteka, nyocoki dari belakang ternyata pakai pralon berarti semuanya, nah, itu jadi masalah. Karena harusnya udah ngerti. Harusnya udah ngerti. Ya. Gitu. Ustadz pernah coba pakai koteka, Ustadz? Ada koteka tapi saya gantung. Gantung. Saya karena nggak tahu cara nyucinya. Nah, dan size-nya ternyata kebesaran. Size kotekanya kebesaran ya. Oke, baik. Terus yang ketiga, tadi kan tiga katanya. Ya, orang yang lupa hingga dia ingat. Orang lupa hingga dia ingat? Iya, lupa itu bisa lupa ingatan atau lupa biasa. Misalnya orang puasa kok lupa makan, maka dia tidak. Loh, kalau orang puasa lupa makan ya nggak apa-apa toh. Iya, tapi artinya dia lupa makan ya kan nggak dia makan. lupa terus makan maksudnya. Dia ngomong jelas dong. Iya. Susah ya ngomongnya ya. Orang puasa, tiba-tiba ada makanan, lupa, terus dia makan. Oh, dia makan. Nah, nggak batal. Nggak batal? Nggak batal. Nah, jadi teruskan aja. Yang penting, saya lupa kok. Nah, itu berarti salah. Bohong itu. Ya, bohong gitu. 3 hal, satu makan tidak sengaja karena lupa. Minum tidak sengaja, boleh. Berhubungan suami istri karena nggak mungkin. Mungkin lupa. Yuk kita lupa yuk. Kan nggak mungkin. Ada prosesnya kalau ada itu. Prosesnya. Ya. Jadi kalau makan lupa nggak apa-apa. Makanya, tapi ya nggak usah berdoa. Mumpung saya puasa, ya Allah, lupakan saya ya Allah. Malah ada lagunya, lumpuhkanlah ingat. Nah, malah minta gila. Lagu kok ngajak gila. Kan lupa ingatan. Iya, benar. Ya, minta dilupakan ingatan. Nah, gitu. kalau dari sisi lain bakti orang tua. Bakti orang tua. Karena memang ada doa-doa yang tidak sampai ke langit, ada penghalangnya. Satu, kalau ada anak yang durhaka pada orang tua. Hati-hati, mohon maaf, ini semuanya pasti punya orang tua. Nggak ada kan yang langsung jadi jenglot atau itu. Ya, artinya semuanya punya orang tua. Maka orang yang durhaka pada orang tua, sehebat apapun kebaikannya tidak sampai ke langit. Kalau dia durhaka? Iya, durhaka. Yang kedua, kalau ada istri-istri, sekali lagi istri-istri, sekali lagi istri-istri. 3 istrinya? 3. Enggak kan, istri 3. Kalau 1 is one. Oh iya. Kalau 2 is two. Istri. Ini ada Cinta Laura, tahu bahasa Inggris dikit dong. Iya. Istri gitu. Kalau 1 is one, kalau 2 is two, kalau 3 istri. Kalau enggak 2, kalau enggak punya no istri, ya no istri. Ya. Ada soalnya, pernah punya tapi sekarang enggak punya. Ada. Kasihan juga sih. Kita kan nggak bahas tentang suami istri, kita bahas anak dan orang tua. Artinya istri yang suka menjengkelkan hati suami, maka doa-doanya nggak didengar oleh Allah. Oke. Kalau Ustaz, tapi begini nih. Tapi juga ada suami yang kedua, kalau suami menyakiti hati istrinya. Menyakiti hati istrinya. Tapi yang apa? Loh, tapi apa ini? Enggak, tadi ada tapi ada yang apa? Loh, tapi ada yang nggak punya istri. Ada yang nggak punya istri. Ya. Tapi begini, ada juga nih, ini jangan salah nih, kita jangan belain orang tua terus nih Ustaz. Ya. Ada juga berita-berita banyak dan benar bahwa misalnya si orang tua mempekerjakan anaknya. Itu yang ketiga. Ini kan baru 2 tadi. Ketika maksudnya jadi menyiksa anaknya, kan ada orang tua yang menyiksa anaknya itu ada loh. Lah, ini tadi saya baru 2, yang ketiga mau saya sampaikan malah disampaikan. Ya udah teruskan, itu makanya. Yaitu doa juga tidak diterima oleh Tuhan orang yang bertengkar atau mendolimi orang lain, baik orang tua kepada anak, baik sesama gitu. Mendolimi dalam bentuk apapun. Jadi kalau orang tua pun menjolimi anaknya pun salah. Doanya juga nggak kabul. Nggak diterima juga. Gitu. Oke. Jadi baik. Apa sesama ini mendolimi juga. Saya nggak pernah menzolimi kok. Ada makanan nggak nawari bisa juga. Itu masuk kurang. Lah orang belinya pas-pasan tadi buat saya. Ya walaupun pas kan ada tamu, ada host. Host itu kan tuan rumah. Kan saya lapar. Ya, lapar kan berbagi.
Kan nggak usah kan dibayar juga. Loh, dibayar tapi kan nggak dapat makanan. Iya, sebaik-baik orang itu menghormati tamunya. Di sini, loh, ya begitu. Kita tuh bahas anak dan orang tua loh. Bukan tamu dan host. Ya tadi hubungan sesama. Hubungan tadi sesama, oke. Ada pertanyaan lewat hashtag Ayah dan Caca. Pertama, dari Ed Sukri, sebagai seorang anak apa yang harus dilakukan terhadap orang tua jika orang tua dalam keadaan susah? Ya, pertama tentu kewajiban anak adalah bagaimana memuliakan orang tuanya. Bukan hanya menghormati loh ya, memuliakan. Karena di zaman Nabi ada orang yang merasa baktinya luar biasa karena pamer pada Rasulullah. Ya Rasulullah, lihat pundak saya. Ternyata pundaknya itu lecet. Loh kenapa? Karena saya punya orang tua, senangannya umroh dan haji. Dan kalau umroh sudah nggak mampu berjalan, maka saya gendong sehingga sampai lecet. Dan ketika dia lecet, apakah saya cukup berbakti saya kepada orang tua? Rasulullah memuji, kamu hebat bakti pada orang tua. Tapi belum cukup. Karena walaupun kamu gendong putar sampai 360 kali kalau perlu, itu belum cukup dengan tarikan napas orang tua untuk baiknya orang tua kepada kamu. Karena orang tua itu mau menggantikan anaknya ketika anaknya sakit. Saya punya anak, alhamdulillah istri saya itu 3 anaknya. Kok pandangannya nggak enak gitu. Istri saya itu 3 anaknya. Kebetulan sakit itu 2 sakit, saya harus nungguin karena istri saya harus ngajar ke luar negeri. Tiba-tiba, ya Allah, yang sakit saya saja. Jadi orang tua itu mau menggantikan anaknya kalau anaknya sakit. Tapi anak tidak mau menggantikan orang tuanya. Orang tuanya udah pikun, ya Allah, yang pikun saya saja biar orang tua saya jadi host di sini, nggak mungkin. Bahkan saya pernah melihat sendiri dengan mata kepala sendiri, ada orang tua yang nyedot ingus anaknya karena pilek. Saya pernah tuh gitu. Pernah juga. Tapi insya Allah anak-anak kita nggak mau nyedot ingus kita. Benar tuh, benar. Oh bapak pilek ya, sini tak sedot ingusnya, nggak mungkin. Jangan tertawa kamu, serius ini. Artinya betapa makanya tetap anak harus bisa membahagiakan orang tuanya karena tidak terbalaskan. Kasih ibu itu sepanjang masa. Ustadz, ada yang nanya lagi. Ya, saya ada dari jawaban. Rosmiati Dede, kalau anaknya nggak takwa pada Tuhan, apakah ayah yang akan menanggung dosanya? Yang penting dia sudah menyampaikan. Perkara anaknya nggak mau bukan urusannya. Yang penting sudah mengajak. Nabi Nuh alaihissalam itu pernah juga anaknya membandel, diajak pada nilai-nilai kebaikan nggak mau. Nggak mau, saya nggak mau ikut bapak. Loh, bapak yang menyelamatkan kamu, nggak mau. Tapi tetap diajak. Ya bunaya irkab mana. Anakku, kejarlah daku, kau tangkap. Maksudnya suruh masuk ke perahu karena banjir. Tapi tetap nggak mau. Sudah lepas tanggung jawabnya. Termasuk istrinya Nabi Nuh. Namanya Bu Nuh. Ya. Ya, istrinya Nabi Nuh namanya Bu Nuh. juga. Iya. Dan istrinya, ya. Benar. Iya betul. Istrinya Gito namanya Bugito. Buto gimana Buto? Bugito gimana? Ya kalau Buto berarti Pak Gito itu pemberani, pernah tidur bersama Buto. Ya artinya apa? Bahwa yang penting kita sudah menyampaikan sampai akhir hayat kita, walaupun sampai mulut berbuih, berbusa, ajak anak kita menjadi orang baik. Kalau perlu diajak syuting, diajak mana ya. Jadi intinya adalah tugas orang tua adalah untuk mendidik anaknya, menyampaikan anaknya. Kalau sampai anaknya pun sudah diajarkan dengan baik, tapi dia masih misalnya kurang ajar dan sebagainya, itu udah bukan tanggung jawab ayahnya pada Tuhan. Yang penting sudah mengajak. Yang penting sudah mengajak dan mengajarkannya. Oke baik, terima kasih Ustadz. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.